Saudara-saudara, ini tidak boleh kita ngomong. Kita ngomong dibenci, kita nasihat dianti. Mulutnya Nyek Salim itu terlalu gatal. Orang perempuan dikatai, wah saya katai sampai legrek engkau, saudara-saudara. Kalau engkau tidak insaf, wajib kita katai. Naam, saya tidak berkatakan bulan wala bulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita membahas tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia dari kalangan habaib, yang mana salah satunya adalah yang bernama Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan adalah salah satu ulama keturunan Rasulullah kelahiran Surabaya tanggal 18 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan tanggal 7 September 1906 Masehi. Beliau memiliki nama asli Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang bersambung nasabnya sampai Nabi Muhammad SAW. Ulama yang satu ini dijuluki gudang ilmu pada zamannya. Beliau merupakan murid Syekhona Khalil bin Abdul Muthalib yang masyhur dikenal dengan sebutan Kiai Khalil Bangkalan. Habib Salim bin Jindan juga berguru dan mengambil sanad ilmu kepada Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, Habib Alwi, dan Habib Muhammad Al-Haddad, dan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kedua Habib terakhir ini adalah guru yang paling berkesan di hati beliau. Salah satu guru beliau yang lain adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, yang di hadapannya lebih dari 200 kitab beliau baca dan kaji. Masih banyak lagi guru-guru beliau, lebih dari 400 ulama di dunia ini dan 200 ulama Nusantara beliau ambil ilmu dan sanadnya. Kesungguhan dan kecintaan Habib Salim bin Jindan terhadap ilmu dibuktikan juga dengan koleksi kitab-kitabnya dalam perpustakaan pribadi yang berjumlah sekitar 15.000 kitab, terdiri dari kitab Mu'tabaroh maupun kitab-kitab langka. Beliau juga mengarang sekitar 100 kitab dalam berbagai bidang. Kitab beliau ada juga yang membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara dan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, serta tentang sejarah dan biografi tokoh-tokoh Nusantara. Siapapun yang membaca kitab-kitab beliau akan tumbuh rasa nasionalis dan cinta tanah air yang luar biasa. Beliau juga menulis kitab dalam bidang hadis. Terdapat lebih dari 50 judul kitab besar. Salah satunya adalah kitab Rawdah Al-Wildan, terdiri dari 8 jilid besar yang berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau juga terkenal sebagai ulama ahli nasab. Beliau menulis puluhan kitab tentang nasab, antara lain kitab Mu'jam Al-Wadim 16 jilid, yang mana dalam satu jilidnya saja sudah berisi 1200 halaman. Kealiman beliau tidak hanya masyhur di Indonesia, tapi juga terkenal di seluruh dunia. Bahkan ulama dunia yang juga guru beliau, Muhaddits Al-Hijaz Al-Allamah Syekh Umar bin Hamdan Al-Mahrasi Al-Jazairi, dalam naskah ijazah beliau kepada Habib Salim bin Jindan, Syekh Umar bin Hamdan menulis, "Sesungguhnya aku telah memberikan ijazahku untuk Sayyid yang sempurna, yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan." Kemudian guru beliau yang lain yang tak lain adalah Mufti Johor Habib Alwi bin Bahir Al-Haddad. Dalam naskah ijazah kepada Habib Salim bin Jindan, beliau menulis, "Sesungguhnya telah meminta kepadaku ijazah Sayyid yang terhormat, teguh dalam berprinsip, yang ditalkinkan bagi ilmunya, yang diberi ilham yang agung dari Allah, seorang yang memiliki hafalan yang kuat, yang selalu meneliti dan mengkritisi ilmu, yang setiap hari selalu datang dan memenuhi hidupnya untuk memikirkan ilmu, yaitu Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan." Maka dalam dunia ilmu beliau dijuluki Al-Muhaddits atau ahli hadis, Al-Musnid atau ahli sanad, dan Al-Mu'arrikh atau ahli sejarah. Tenggelamnya hati beliau dalam lautan ilmu tidak melupakannya untuk memikirkan negara dan berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Pada tahun 1940 beliau hijrah ke Jakarta. Beliau membuka beberapa majelis ilmu di beberapa daerah
Selain berdakwah, beliau juga menjadi pejuang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia. Habib Salim ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda dengan tenaga fatwa dan pidatonya yang berapi-api. Oleh sebab itu, ulama yang ahli berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap baik di masa penjajahan Jepang maupun ketika penjajahan Belanda. Dalam tahanan penjajah, beliau sering disiksa, dipukul, ditendang, dan bahkan disetrum. Namun itu semua tidak melunturkan semangatnya dalam berjuang dan berdakwah demi amar ma'ruf nahi mungkar. Menentang kebatilan dan kemungkaran, ia tetap tabah pantang menyerah. Salah satu prinsip utama yang beliau teguhkan dalam hati adalah hubbul wadon minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ketulusan beliau dalam berjuang untuk kemerdekaan sama sekali tanpa pamrih. Beliau tidak ada sedikit pun keinginan untuk dikenang ataupun dihargai. Beliau tidak pernah memikirkan apakah akan dijadikan pahlawan nasional atau tidak, karena beliau melakukan itu semata-mata karena lillahi ta'ala dan kecintaannya kepada negerinya. Setelah Indonesia benar-benar merdeka dan aman, beliau kembali membuka majelis taklim yang diberi nama Qosor Al-Bafiddin. Beliau pun kembali sibuk berdakwah di seluruh pelosok Nusantara. Bahkan majelis dakwahnya meluas ke mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, dan negara lainnya. Selain berdakwah, dalam perjalanannya selalu cermat dan tekun mengumpulkan sejarah perkembangan Islam di daerah, misalnya di Ternate, Maluku, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Timur Timur, Pulau Roti, Sumatera, Pulau Jawa. Catatan itu kemudian ditulis dalam kitab-kitabnya. Siapapun yang membaca akan semakin mengetahui sejarah perjuangan dan Islam, sehingga akan membuat pembacanya semakin cinta tanah air. Bukti nasionalisme lain dari beliau adalah dapat dilihat dari berbagai karyanya yang selalu menambahkan Al-Indonesi di akhir namanya. Nama beliau yang selalu tertulis dalam kalimat adalah Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan Al-Alawi Al-Husaini Al-Indonesi. Dengan kepiawaian beliau dalam berdakwah, Islam kelihatan sangat sejuk dan damai. Karena itu banyak orang-orang non-muslim akhirnya memeluk Islam dengan wasilah setelah bertukar pikiran dengan Habib Salim dan mendengarkan ceramahnya. Selain mendakwahkan cinta tanah air, ada dua hal lain juga yang paling beliau dakwahkan, yaitu tentang pentingnya meninggalkan kemaksiatan. Beliau wafat di Jakarta pada 16 Rabiul Awal 1389 Hijriah atau bertepatan tanggal 1 Juni 1969 Masehi. Ketika itu ratusan ribu kaum muslimin dari berbagai pelosok negeri dan dunia hadir tatkala kewafatan beliau. Jasadnya dimakamkan di dalam kubah di kompleks pemakaman Adhawi, Cililitan, Jakarta Timur. Begitulah cerita singkat dari Habib Salim bin Jindan. Tak banyak yang mengetahui tentang sosok yang satu ini. Beliau yang memang tanpa pamrih dalam berjuang, namun akan selalu dikenang. Cukup di sini video kali ini. Semoga perjuangan beliau terhadap Indonesia semakin menambahkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Pesan beliau hubbul waton minal iman, yang artinya cinta negara adalah sebagian dari iman. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.